Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 105. Jamaah zuhur rahimakumullah. Hari ini kita telah masuki hari ke-30 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, dan bertepatan hari ini adalah hari terakhir penanggalan perhitungan miladiah, tepatnya 31 Desember 2024. Maka secara perhitungan miladiah jam 00 itu sudah terjadi pertukaran tahun dari 2024 ke 2025. Sedangkan berdasarkan perhitungan Hijriah, nanti maghrib kita juga sudah melakukan perubahan penanggalan dari Jumadil Akhirah ke Rajab. Jadi 1 Rajab maghrib nanti. Oleh sebab itu, karena kita sudah berada di penghujung tahun, hari terakhir daripada tahun 2024, maka pada kesempatan pengajian yang pendek waktu zuhur ini, kita sampaikan kembali 2 hal. Pertama, tentang waktu. Yang kedua, di dalam waktu itu ada 2 jenis takdir Allah, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, tentang waktu, bahwa dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, sampai nanti hari kiamat tiba. Kapan hari kiamat? Kita tidak diberi pengetahuan tentang itu. Itulah waktu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yansaqu fajruhu illa wa yunadi. Ya bani Adam, ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun. Faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidaklah terbit fajar pada suatu hari melainkan ia berseru, "Hei anak cucu Adam, hei putra putri Adam, aku adalah waktu. Aku ciptaan baru. Aku menyaksikan semua perbuatanmu. Maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah." Jadi waktu itu dia tidak tampak. Sekalipun ada istilah waktu pagi, waktu siang, waktu petang, waktu malam, tapi yang waktu yang berjalan itu tidak tampak. Dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dirasa. Tak ubahnya seperti air yang mengalir dari hulu ke kota, ke desa, sampai ke muara. Melalui dari hulu itu sampai ke muara, dia tidak akan mungkin berbalik lagi ke hulu, kecuali Allah takdirkan tsunami, dia naik ke atas. Tapi secara sunnatullah, air yang mengalir dari hulu itu, dia terus mencapai tujuan sampai ke muara. Disitulah
Para ahli mengatakan waktu itu adalah seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Itu waktu. Ada juga yang mengatakan waktu itu adalah saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Dan ada juga memaknakan waktu itu adalah tempo atau kesempatan atau peluang. Dan ada juga maknakan waktu itu adalah ketika atau sesuatu saat terjadi. Maka jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika dari detik ke menit-menit, ke jam-jam, ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan, sampai kematian tiba dan kiamat, di situ Allah menggambarkan dalam Al-Quran 4 waktu. Ada namanya waktu ajal, ada namanya ad-dahri, ada namanya waktu waqt, ada namanya waktu asyar. Kalau ajal itu adalah segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya. Di antaranya umur. Kita tidak bisa mengetahui kapan umur berakhir. Yang jelas sudah ada waktunya. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap diri itu sudah ada garis ajal. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak ada kuasa kamu untuk mengundurkannya sedetik, dan tidak ada pula kuasa kamu untuk memajukannya sedetik. Sekalipun hari ini ilmu pengetahuan sudah maju, membuat AI, artificial intelligence, komputer mencoba berusaha mengetahui, mengimbangi kecerdasan manusia. Tetapi sampai hari ini masing-masing kita tidak bisa mengetahui kematian. Kapan kematian itu? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemana saja kamu lari, sekalipun ke dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian tetap menjemputmu. Itu namanya waktu ajal. Tapi Allah juga membentangkan dalam Al-Quran ada namanya waktu ad-dahri, sesuatu yang tidak dapat disebut. Kita sebelumnya tidak ada, anak-anak kita sebelumnya tidak ada, ibu bapa kita sebelumnya tidak ada, bumi dan langit sebelumnya tidak ada. Hal ataka 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang suatu masa yang tidak dapat disebut? Kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya terjadi. Tidak ada sebelumnya. Masjid ini tidak ada sebelumnya. Nah, itu namanya ad-dahri. Kemudian ada lagi waktu yang dibentangkan oleh Allah kepada makhluknya, terutama manusia, namanya waktu waqt. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waqt. Apa itu waqt? Batas akhir untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sesungguhnya solat itu telah ditetapkan oleh Allah waqt-waqtnya, waktunya. Zuhur 12:29, Asar 15:50 umpamanya. Itu sudah ada waktu-waktunya. Belum masuk waktu, tidak sah solat. Lewat waktu, tidak sah juga solat. Karena waktu terbatas, terakhir ada namanya asar. Asar adalah memberi kesempatan kepada kita bahwa sesuatu yang dialami manusia harus diisi dengan kerja keras dan pemikiran yang diridhoi oleh Allah. Karena waktu itu berjalan dan berjalan, dan masing-masing kita pasti akan mengalami berbagai macam waktu. Diantaranya ada dua. Fa inna tasarrufaz zaman ajibatun, fa yauman tar yusron wa yauman tara usran. Perputaran roda zaman itu sungguh menakjubkan. Satu saat kamu akan lalui dengan senang, tapi di saat lain kamu akan mengalami kesulitan. Karena waktu terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Di akhir penghujung tahun, mari kita menuju ridha Allah SWT. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dari waktu yang dibentangkan Allah, sehingga di akhir kehidupan kita berada dalam keadaan
husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.